anugerah-anugerah, masih terus-menerus memberikan anugerah keislaman, keimanan, dan keihsanan kepada kita. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkenan mengistiqomahkan keislaman, keimanan, dan keihsanan pada diri kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sampailah kita pada pembahasan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal haditsus tsani, dan hadis yang kedua, ajazani bihi, telah memberi ijazah kepadaku dengan hadis itu al-allamatu as-sayyidu Ahmad al-Mursafi, yaitu al-allamah as-sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri, orang Mesir. Ba'da an ajazani bihi, sesudah memberi ijazah kepadaku dengan hadis itu as-sayyidu Abdul Wahhab bin Ahmad Farhad, Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhad Asy-Syafi'iyyu, yang bermadhab Syafi'i. An masyayikhihi, diterima dari guru-gurunya, musalsalan, disambungkan, bil awwaliyati, dengan permulaannya, ila Abdillah bin Amr bin al-As, kepada Abdullah bin Umar bin As. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka akan disayang oleh Allah ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu, kasihanilah olehmu, man fil ardi, makhluk yang berada di muka bumi, yarhamukum, niscaya akan menyayangi kamu, man fis samai, malaikat-malaikat yang ada di langit. Wal makna, artinya ar-rahimuna, orang-orang yang menyayangi kepada makhluk, liman fil ardi, makhluk-makhluk yang berada di bumi, min adamiyin, dari bangsa manusia, wa hayawanin, dan bangsa binatang, lam yu'mar, yang tidak disuruh, biqatlihi, untuk dibunuhnya, bil ihsani, dengan berbuat kebaikan, ilaihim, kepada mereka. Yuhsinur rahmanu ilaihim, tentu akan memberi kebaikan, yaitu Allah yang maha pemurah kepada mereka. Irhamu, sayangilah olehmu, man tastati'una, makhluk yang mampu kamu sayangi. Antarhumuhu, yang kamu sayangi, min asnafi, daripada macam-macam makhlukatihi ta'ala, makhluk Allah ta'ala. Walau ghayra akilin, walaupun makhluk yang tidak berakal, bisyafaqati, dengan menyayangi, alaihim, terhadap mereka. Wa du'aikum, dan berdoa kamu, lahum, untuk mereka, birrahmati, dengan mendapat rahmat, wal maghfirati, dan ampunan Allah.
yarhamukumul malaikatu, niscaya akan menyayangi kepadamu para malaikat-malaikat. Wa man rahmatuhu, dan zat Allah yang adalah rahmatnya, ammatun itu umum, li ahli samai, bagi ahli penghuni langit, alladzina, yang keberadaan mereka itu, alladzina hum, yang keberadaan mereka itu, aktsaru, lebih banyak, min ahlil ardi, wala yajuzu, dan tidak boleh bagi seseorang, li syahsin, bagi seseorang, ayyad'uwa, berdoa ia, li jami'il muslimina, buat semua kaum muslimin, bi ghafri jami'i dzunubihim, dengan diampuni semua dosa-dosa mereka. Wa au yad'uwa, atau berdoa ia, li faqirin, buat seorang fakir, binahwi mi'ati dinarin, dengan seumpama dirinya diberikan rizki 100 dinar. Walaysa lahu, dan padahal tidaklah bagi si fakir itu, jihatun yatasahhalu minha, suatu jalan yang mudah daripadanya, zalika, yang demikian itu, wa yaqula hadza minar rahmah, dan dia itu berkata, hadza minar rahmah, doa ini ialah saking kasihan, bil khalqi, kepada makhluk, li'annahu, karena bahwasanya doa itu, mukhalifun, salahinya, linususis syar'i, kepada nas-nas yang syara. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua adalah diijazahkan oleh Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Mursafi, yaitu dari Mesir, setelah mendapatkan ijazah dari Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat yang bermadhab Syafi'i, dari gurunya yang terus bersambung kepada permulaannya, yaitu kepada Abdullah bin Umar bin As, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Perintahnya, irhamu, saling sayang menyayangi kalian, man fil ardi, kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, yarhamkum, maka akan disayang kalian, man fis sama, oleh semua makhluk yang ada di langitnya Allah. Artinya apa? Orang-orang yang mereka itu menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Makhluk Allah di bumi itu banyak, Pak. Betul. Ada manusia, ada malaikat-malaikat yang di bumi juga, ada hayawan, binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ya. Ada jin juga yang sama dengan kita, disuruh, diperintah untuk menghamba kepada Allah. Ketika kita menyayangi mereka, maka janji Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan disayang oleh makhluk Allah yang ada di langit. Malaikat-malaikat Allahnya semua sayang sama kita. Kemudian sayangnya itu enggak pilih-pilih. Walaupun kepada yang tidak berakal, binatang enggak ada akalnya, betul. Tumbuh-tumbuhan gak ada akalnya, tetap kita diperintah oleh Allah untuk menyayangi mereka. Dicontohkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu punya seekor kucing namanya Mu'izzah. Ketika hendak berangkat ke masjid,
jubah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang ditiduri oleh Muizzah, oleh kucingnya. Lagi ditiduri di mananya? Di lengan baju sebelah kanan. Kemudian melihat jubahnya itu ditiduri oleh Muizzah, apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa ditarik, apa diusir itu Muizzah? Oh enggak. Ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digunting lengan jubahnya. Dipotong lengan jubahnya yang itu di atasnya ada Muizzah, kucingnya. Dipakailah jubah itu, berangkat saja ke masjid. Ya, pulang dari masjid, Muizzah tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sudah hadir. Bangun dia langsung cepat, kemudian seperti sujud penghormatan kepada Rasulullah SAW, seakan-akan berterima kasih, tidak mengganggunya, sudah sayang kepadanya. Melihat begitu besar akhlak dan teladan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga rizkinya melimpah, yang mengaminkan juga. Amin ya rabbal alamin. Artinya bagaimana? Ini contoh teladan. Sama kucing sangat sayang, sama siapapun kita sayang. Bahkan bisa jadi terhadap makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil itu, ya, kalau kita sayang terhadap mereka, tidak mengganggu mereka, tidak menzalimi mereka, bisa jadi pada saat itulah keikhlasan itu turun, dan turun pula rahmat atau sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau ada yang tenggelam di teh manis, jangan didiamkan. Apalagi masih hidup, cepat tolong. Siapa tahu dengan adanya kita menolong semut itu misalnya, nolongnya karena Allah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi dengan sebab yang demikian itu turun rahmat dari Allah, turun sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Amin ya Allah. Dan kita juga seringkali melihat yang ada paranormal yang berkelahi dengan jin. Buat apa berkelahi dengan jin? Sama-sama berkelahi dengan mereka, sama juga berkelahi dengan manusia. Enggak usah. Kita diperintah untuk saling menyayangi. Kenapa tidak saling mendoakan? Kenapa kita mesti bertengkar dengan mereka? Bukankah ketika seorang hamba Allah mengucapkan lafaz jalla jalaluhnya Allah, Bismillah, ya, maka mereka akan tidak mampu untuk menyakiti kita. Kenapa mesti berkelahi dengan para jin itu? Ya, bersahabat saja dengan mereka. Mereka disuruh ibadah kepada Allah, kita juga disuruh ibadah kepada Allah. Tanda sayangnya kita kepada mereka adalah dengan mendoakan mereka juga, insya, bukannya menyakiti, ya. Kepada malaikat, boleh tidak kita mendoakan malaikat? Oh boleh. Kisahnya mana? Kisahnya sangat sahih. Kenapa demikian? Karena ini kisahnya baginda Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam itu selesai ibadah selalu mendoakan satu malaikat dikhususkan. Ada satu malaikat yang khusus didoakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Namanya malaikat Hamalatus Syams, yang dia diperintah Allah untuk menjaga matahari, mengatur matahari. Setiap kali habis ibadah sholat, Nabi Idris alaihissalam itu berdoa, ya, Allahumma ghafir, ya, Rabbil firli wali malikis syams. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni juga malaikat asy-syams. Tiap sekali ibadah selalu berdoa begitu.
Akhirnya malaikat yang menjaga matahari, yang ditugaskan oleh Allah menjaga matahari itu, minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, izinkan hamba berjumpa dengan sahabat hamba. Lalu bagaimana itu matahari? Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maka kemudian karena jawaban malaikat yang mengatur matahari demikian, Allah mengizinkan, ya silahkan. Akhirnya malaikat itu menjumpai sahabatnya, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Ketika sudah berjumpa dengan baginda Nabi Idris, setelah mengucapkan salam ditanya, siapa engkau? Aku ini malaikat, malaikat yang sering kali kau doakan. Aku ini sahabatmu. Ya, malaikatnya menyerupai manusia ketika itu. Siapa malaikat yang mana? Oh, malaikat yang hamalatus syams, menjaga matahari, mengatur matahari. Akhirnya diajak jalan-jalan ke surga dan neraka. Siapa? Nabi Idris alaihissalam. Setelah diajak ke neraka, neraka mah enggak enak, ya. Ayo kita ke surga, sudah saja ke surga. Kemudian wahai Nabi Idris, sudah selesai waktunya, ayo kita turun lagi ke bumi. Nggak mau, ya. Akhirnya tetap diperintah ke bumi. Punya pemikiran yang cerdas, sudah ditinggal saja sendalnya di situ. Ya, akhirnya sendalnya ditinggal di sana, turun ke bumi. Wahai malaikat, balik lagi yuk ke surga. Kenapa? Sendalku ketinggalan di surga. Akhirnya balik lagi ke surga. Sampai di surga disuruh turun, nggak mau turun lagi. Ini kisahnya jelas. Ya, malaikat itu juga senang ketika kita doakan. Kalau kita kirim Fatihah buat malaikat, kita berdoa untuk malaikat, ya, malaikat itu senang dan perhatian terhadap kita. Ya. Kenapa demikian? Karena malaikat juga makhluk Allah. Mereka punya khawatir. Walaupun nggak punya nafsu, walaupun tetap pada jalurnya, selalu menjalankan perintah Allah, malaikat-malaikat itu pun punya khawatir, takut salah dalam menjalankan perintah Allah sehingga terlempar dari rahmat Allah seperti iblis laknatullah alaihi. Maka kita sama siapapun doakan, ya. Cara sayangnya itu selain dengan lahiriah, ada yang dengan cara menyayangi batiniah, dengan cara banyak berdoa untuk mereka. Insya Allah. Kemudian di sini juga diterangkan wala yajuzu li syakhsin ay yad'uwa li jami'il muslimin bi ghafri jami'i dzunubihim. Tidak boleh bagi seseorang itu mendoakan seluruh muslimin agar diampuni dosa seluruhnya tanpa terkecuali. Oh, ini aneh nih. Kenapa demikian? Berdoa agar muslimin muslimat diampuni dosanya seluruhnya. Ini berkaitan dengan menyalahi aturan-aturan hukum syariat, nas-nas hukum syariat. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan mendoakan sampai seluruh dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi muslimin muslimat? Karena seakan-akan kita mengatur Allah, seakan-akan kita itu berbicara kepada Allah bahwa kitalah yang menjadi Allahnya, ngatur-ngatur Allah. Nauzubillah min. Kita nggak tahu tuh tiap orang ada dosa yang diampuni atau tidak. Ada dosa yang tidak diampuni, betul nggak?
Dosa apa? Syirik. Maka tidak berkesesuaian dengan syariat kalau minta ampun untuk keseluruhannya. Karena syirik itu cara minta ampun kepada Allahnya ya ditinggalkan. Kufur ya ditinggalkan, bukan didoakan. Ya, maka doa-doa yang berkaitan dengan ampunan itu secara umum, bukan secara khusus. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah muslimin muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, dan mukminin mukminat. Begitu ya. Ini secara umum, tidak mendetail. Ya Allah, ampuni muslimin muslimat, ampuni dosanya yang terdahulu, yang akan datang, yang dosanya terhadap orang tuanya, dosanya karena tidak melakukan sholatnya. Nggak boleh yang khusus-khusus begitu, secara umum saja. Kalau mau yang minta hidayah untuk mereka. Contohnya seperti apa lagi? Mendoakan orang fakir dengan mendoakan mereka agar Allah kasih 100 dinar buat orang fakir. Ya Allah, berikanlah rizki kepada orang fakir ini uang 100 dinar. Uang 100 dinar itu banyak, Pak. Dari emas soalnya. Ya Allah, kasih dia rezeki mobil Alphard misalnya. Ya Allah, kasih dia rezeki rumah yang mewah, yang seperti itu tuh rumahnya ya Allah. Nah itu tuh jangan. Sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa demikian? Karena belum tentu uang 100 dinar itu menyebabkan kebaikan untuk fakir tadi. Hanya Allah yang maha tahu tuh berapa yang seharusnya diberikan oleh Allah untuk orang fakir tersebut. Jadi jangan kita khususkan kasih 100 dinar ya Allah, jangan. Tapi ya Allah, berikanlah rizki kepadanya. Boleh kalau begitu. Yang tidak boleh itu sampai dikhususkan. Sampai di sini paham ya? Insya Allah. Mereka dalilnya apa? Kan saya sayang. Dia butuh uang buat ke rumah sakit misalnya, berobat dari penyakitnya itu sekitar 10 juta. Ya saya doakan aja biar dia punya duit 100 juta. Kan gampang beres semua. Dia berdalilnya apa? Karena kasihan, karena sayang, karena diperintah rahmat untuk sesama. Tadi kan diperintah demikian, betul nggak? Tapi mendoakannya jangan dikhususkan. Karena belum tentu jumlah yang kita tentukan itu adalah yang terbaik menurut Allah. Jadi pasrahkan berapa saja, yang penting doain, ya Allah berikanlah rizki kepadanya. Baik rizki berupa keduniaan maupun rizki keakhiratan, rizki lahiriah maupun rizki batinnya. Kalau begitu boleh, jangan sampai mendetail. Ya, insya Allah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat-rahmat dari Allah tersebut, maka mereka juga harus ingat, kalau kita pengen dikasih rahmat, disayang oleh Allah, selain menyayangi, selain diri kita, apa lagi yang harus kita lakukan? Rahmat itu ulama sepakat bahwa pecahannya ada dua. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau rahmat itu adalah kasih sayang, dari kata rahmat berubah jadi kata Ar-Rahman, maka itu menunjukkan dua makna. Dari rahmat Allah pecah ke Ar-Rahman, maka artinya ada dua. Yang pertama adalah sementara, yang kedua adalah sempurna. Ar-Rahman Allah itu rahmat Allah yang sementara. Maksudnya bagaimana? Dipahami sementara itu adalah di dunia. Karena dunia itu adalah sifatnya sementara. Yang kedua, rahmat kalau sudah menjadi Ar-Rahman artinya sempurna. Dipahami secara menyeluruh atau
semua keseluruhan makhluk dapat rahmat Allah. Artinya kalau rahmat Allah menjadi Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman, Asmaul Husna Ar-Rahman, artinya rahmat Allah yang ada di dunia untuk seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali, baik manusia, baik hewan, tumbuhan, malaikat, jin, baik yang beriman, yang tidak beriman, yang muslim, yang non muslim, yang percaya sama Allah, yang tidak percaya sama Allah, semua dikasih rahmat Allah. Ini rahmat kalau sudah menjadi Ar-Rahman, tapi ketika di dunia sifatnya sementara. Zikir hati kita, zikir qalbi di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa Asmaul Husna Allah Ar-Rahman, itu begitu kita melihat ada orang-orang yang misalnya non muslim, ya Pak, misalnya yang tidak taat kepada Allah, misalnya kita melihat seorang selain diri kita itu tidak beriman kepada Allah, tapi keadaannya kaya raya, keadaannya jabatannya tinggi, kesehatannya baik. Sudah kaya raya, jabatannya tinggi, ya, kemudian apa? Kesehatannya baik. Zikir qalbi kita tuh harus bagaimana ketika itu melihat mereka? Hati tuh ngomong, punya prinsip. Ya Allah, mereka itu tidak beriman kepadamu, mereka tidak mempercayaimu ya Allah, tapi engkau tidak pernah menghentikan rahmat duniamu untuk mereka. Maha suci engkau ya Allah, maha baik engkau ya Allah, maha ar-Rahman engkau ya Allah. Ini zikir hati kita kalau kita melihat yang demikian-demikian. Tapi biasanya nggak begitu Pak. Biasanya kebalikannya. Kalau kita ngelihat orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kaya raya, mereka itu kesehatannya baik. Kondisi orang-orang yang awamul muslimin, orang yang pada umumnya biasanya bagaimana? Mereka protes kalau kondisi mereka nggak kaya juga. Ya Allah, mereka itu kan tidak beriman kepadamu. Nah, ini kondisi yang salah di hati. Hati-hati, jangan sampai begini maksudnya. Ya Allah, mereka kan tidak beriman dan menyembah kepadamu, tapi kenapa mereka kaya raya sedangkan orang Islam miskin? Sering gak ada pertanyaan begitu di hati? Pernah enggak? Itu kesalahan di dalam hati ketika menyikapi orang selain kita, mereka tidak beriman namun dikasih rahmat dunia oleh Allah. Ketika melihat yang demikian-demikian, hati kita langsung sayang terhadap mereka. Hati kita langsung menghadap kepada Allah. Allah itu Ar-Rahman, maha baik Allah, ya. Mereka tidak beriman tapi Allah kasih nikmat kepada mereka, maha suci Allah. Akhirnya memuji Allah terus, ya. Kemudian sayang terhadap mereka, doa apa yang diperbolehkan? Minta hidayah kepada Allah untuk mereka. Ya, ketika di Taif baginda Nabi Muhammad SAW dilempari batu sampai berdarah-darah, dilempari macam-macam, doa baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdi qumi fa innahum la ya'lamun. Minta hidayah untuk orang-orang Taif karena mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui. Kalau pengen mendoakan non-muslim yang tidak beriman kepada Allah, selain yang sama akidahnya dengan kita, minta hidayah kepada Allah untuk mereka. Bolehnya itu tanda sayang kita terhadap mereka. Saya tanya sekarang, hadirin, diterusin jangan? Terus, alhamdulillah, baru Ar-Rahman, ya.
Kalau di jalanan, bapak-bapak, ibu-ibu lagi jalan kaki, tiba-tiba ada kendaraan lewat, di situ ada genangan air, padahal mau kondangan, kecipratan bajunya, kotor semua. Kira-kira apa yang terlintas di hati ketika itu? Oh, gondok. Gondok itu semacam tumbuhan bukan? Oh, bukan. Pak, apa itu? Eceng. Pasti begitu. Tanpa kita bicara kemunafikan, kalau jujur pasti kesel. Gondok, betul ya Pak ya? Pasti kesel. Nggak mungkin nggak kesel. Itu sifat manusiawi. Tapi yang nggak kesel itu yang hebat. Yang ngedoain kebaikan untuk orang yang menzalimi dirinya, itu tandanya orang yang penyayang dan insya Allah disayang Allah. Biasanya langsung kesel hatinya. Dari kesel itu jangan lama-lama. Langsung hatinya ketika sudah menerima pelajaran semacam ini, oh Allah perintahkan aku untuk menyayangi siapapun yang ada di muka buminya, Allah. Maka sikap hatinya harus sayang, bukan mengazab. Ya, yang ada kesel kemudian mengazab, biar tabrakan. Kan begitu, naudzubillahi min dzalik. Ya, apalagi kalau yang lewat anak muda ngebut lagi pakai RX King gitu ya. La ilaha illallah, kecipratan lagi kitanya. Udah marah banget kayaknya di hati. Rubah insya Allah. Hatinya harus langsung bersikap sayang terhadap mereka dengan mendoakan, ya Allah, semoga kau berikan hidayah akhlak yang mulia kepadanya. Misalnya begitu ya. Ya Allah, semoga dirinya diselamatkan di perjalanan. Ya Allah, berikan anugerah keimanan. Semakin kita banyak mendoakannya, maka semakin disayang kita oleh Allah, semakin disayang kita oleh penduduk langitnya Allah. Insya itu kalau pengen dapat rahmat begitu. Ar-Rahman, ya. Begitu pula ketika kita memandang peristiwa-peristiwa yang sifatnya musibah. Ada penyakit, ada musibah macam-macam, gempa bumi misalnya, tsunami, banjir dan yang lain sebagainya. Nauzubillahi min. Ya, kalau kita memandang peristiwa-peristiwa musibah itu, jangan memandang dengan pandangan azab Allah, tapi pandangannya itu rahmat Allah. Contoh, peristiwa Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu ada di dalam Al-Quran, panjang kali lebar oleh Allah difirmankan. Ya, Nabi Nuh itu kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari satu sisi kita memandang azab, karena memang itu bentuknya azab. Ya. Kalau yang sudah pasti bentuknya azab, boleh kita katakan azab, karena di Al-Qur'annya juga bentuknya adalah azab. Tapi selain itu, harus kita cara pandang Allah, yaitu Allah memberikan rahmat dunia kepada mereka. Apa buktinya? Allah memberhentikan kekufuran mereka dengan cara mematikan mereka. Semakin panjang umur mereka, semakin panjang itu maksiat mereka di dalam kekufuran, betul? Maka semakin berat nanti siksaannya. Dengan cara dimatikan dengan banjir itu, maka mereka dihentikan kekufurannya sehingga tidak bertambah berat siksa mereka di hari kiamat nanti. Ini yang pertama. Kalau pandangnya kita itu sisi pandang Allah Ar-Rahman, yang maha merahmati di dunia. Kalau anak kecil bagaimana? Mereka kan belum berdosa tapi ikut tenggelam juga, betul? Cara pandang Allah Ar-Rahmannya bagaimana?
cara pandangnya adalah anak kecil itu kalau orang tuanya kafir nanti pasti anaknya ketularan kafir juga. Ya, dan ini sudah sangat turun menurun kekafirannya dan sudah jelas. Sulit lagi orang tua itu untuk diberikan keyakinan keimanan. Ya cuma segitu-gitunya 40 orang saja. Yang lain selain dari itu sulit untuk dirubah. Ya, mustahil untuk dirubah. Maka ditenggelamkannya, dimatikannya itu anak-anak kecil sebelum mereka punya dosa, punya maksiat, punya ketetapan hukum. Betul? Nah, jadi mereka tetap matinya dalam keadaan fitrah di hadapan Allah karena belum punya dosa. Ini kalau kita cara pandangnya adalah cara pandang rahmatnya Allah. Terus untuk generasi yang akan datang bagaimana? Generasi yang akan datang juga kalau itu tidak diwafatkan selain yang 40 itu, nanti yang 40-nya kalah. Jadi kafir semua keturunan-keturunannya. Maka kalau sudah kafir semua, kiamat sudah artinya. Sedangkan risalah kenabian belum turun semua. Ya, generasi-generasi itu harus tetap berlangsung keimanannya. Maka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi kufur semua kepada Allah. Kalau tidak dihabiskan oleh Allah itu semuanya, disisain yang 40